Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak salih dan salihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak salih dan salihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika pada bab 2 yaitu himpunan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep himpunan. Apakah itu himpunan? Seperti apa itu himpunan? Yuk kita simak sama-sama. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di sebelah kanan, yang pertama ada gambar tokoh-tokoh Doraemon. Di sana ada Doraemon, Nobita, Shizuka, Giant, ayah dan ibunya, Sunio, dan lain-lain. Nah, apakah kumpulan tokoh pemain Doraemon adalah himpunan? Ya, jawabannya adalah benar. Lanjut ke gambar yang kedua. Di sana ada kumpulan alat-alat tulis sekolah. Ada gunting, buku, pensil, penghapus, dan lain-lain. Nah, apakah kumpulan alat tulis sekolah adalah himpunan? Oke, ya, jawabannya adalah benar.
Nah, coba kalian perhatikan ketiga gambar berikutnya ya. Nah, yang paling atas yaitu gambar tentang mobil ya. Ada kumpulan mobil. Nah, apakah kumpulan kendaraan beroda 4 adalah himpunan? Oke, jawabannya adalah benar. Kumpulan mobil adalah himpunan. Gambar yang kedua. Di sana ada matahari diikuti dengan planet-planet. Apakah kumpulan planet-planet adalah himpunan? Iya, jawabannya juga benar. Gambar yang terakhir, coba kalian perhatikan. Apakah kumpulan wanita-wanita cantik berikut ini adalah himpunan? Ya, jawabannya adalah salah. Itu bukan himpunan. Kan benar. Sekarang, coba kalian perhatikan soal berikut ini. Di sebelah kanan atas, ada gambar 4 buah lukisan yang sangat indah. Nah, apakah kumpulan lukisan indah adalah himpunan? Soal yang kedua, apakah apel dan anggur adalah himpunan buah-buahan yang berawalan huruf A? Jawabannya silahkan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Anak-anak salih dan salihah, nah setelah tadi memperhatikan contoh-contoh di atas, yang mana contoh himpunan, yang mana contoh bukan himpunan, nah maka kita dapat simpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas batasannya. Contohnya tadi ada mobil, yaitu kendaraan beroda 4 gitu ya. Nah, kan motor tidak mungkin masuk ke situ karena batasannya sudah sangat jelas, kendaraan beroda 4. Planet-planet, nah kan sudah sangat jelas planet-planet ya. Nah, yang bukan himpunan contohnya tadi kumpulan perempuan atau wanita-wanita yang cantik. Nah, kenapa tidak masuk ke dalam himpunan kumpulan wanita-wanita cantik atau laki-laki cantik? Karena cantik itu atau tampan itu adalah relatif. Kalau menurut si A dia cantik, belum tentu menurut si B dia itu cantik. Nah, maka itu bukan himpunan karena batasannya tidak jelas. Nah, benda atau objek yang dimuat pada suatu himpunan maka disebut anggota himpunan atau elemen. Lambangnya seperti huruf E ya, tapi melengkung. Anak-anak, yang kalian harus perhatikan tentang himpunan ya. Nih yang awal yaitu tentang notasi himpunan. Himpunan dinyatakan dengan huruf besar. Seperti tadi ya, harus huruf besar awalnya. Yang kedua, dinyatakan menggunakan simbol kurawal buka diakhiri kurawal tutup. Ingat, kurawal buka
dan kurawal tutup, bukan kurung buka dan bukan kurung tutup. Berbeda ya. Yang ketiga, anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi yang di dalam kurawal buka dan kurawal tutup itu ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat, penulisan anggota dalam himpunan hanya sekali saja. Contoh, dari contoh yang tadi planet ya, Merkurius, hanya satu kali saja boleh ditulis, tidak boleh pengulangan lebih dari satu kali. Nanti di akhir misalnya ditulis lagi Merkurius, nggak boleh. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Merkurius tidak boleh terulang 2 kali. Yang selanjutnya, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan lambang seperti huruf E, tadi sudah ya. Nah, yang bukan anggota himpunan dilambangkannya dengan huruf E, yang seperti tadi huruf E tapi dicoret. Bagaimana menyatakan suatu himpunan? Nah, menyatakan suatu himpunan dapat kalian lakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan kata-kata. Cara yang kedua yaitu dengan notasi. Cara yang ketiga adalah dengan mendaftar anggotanya. Sebagai contoh ya, dengan kata-kata. Nah, dengan kata-kata contohnya himpunan A. Tadi kan kata ibu himpunan itu ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini A-nya A kapital. Sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Himpunan B. Sama dengan himpunan huruf vokal. Nah, bila ditulis dengan numerasi himpunan A ataupun himpunan B, maka akan seperti ini. Kalian lihat pada nomor 2. Himpunan A yaitu tadi kan bilangan ganjil kurang dari 10, maka isinya himpunan A itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan angka-angka tersebut ditulis oleh kalian di dalam kurawal buka diakhiri dengan kurawal tutup. Ingat, bukan kurung buka, bukan kurung tutup, tapi kurawal buka dan kurawal tutup. Begitu juga dengan himpunan B. Himpunan B tadi kan himpunan huruf vokal. Kalau ditulis dengan kata-kata, maka bila ditulis dengan numerasi adalah isinya adalah A, I, U, E, O. Dan ditulis di dalam kurawal buka dan kurawal tutup. Nah, bila himpunan A ataupun himpunan B ditulis dengan cara notasi matematika ya. Nah, maka penulisannya akan seperti ini, lihat oleh kalian di bawah. Kurawal buka, lantas dilanjut dengan kalian perhatikan bagaimana cara penulisannya. Begitupun juga dengan yang B. Himpunan A sama dengan kurawal buka, Y di mana Y kurang dari 10 dan Y anggota bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil kurang dari 10. Himpunan B, Z di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Kurawal tutup sama tetap. Untuk numerasi dan notasi itu tetap wajib ditulis menggunakan kurawal buka diakhiri dengan kurawal tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita telah selesai ya pembelajarannya. Nah, insya Allah bila Allah mengizinkan minggu depan kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah, jaga terus kesehatan, tidak bepergian kemana-mana, tetap stay at home. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.